Selain tadi kan udah ada ya pendampingan pelantar UMKM. Terus dari awal prosesnya didampingin. Kemudian 50% diskon tadi Mbak Risa. Banget. Satu Terus, lagi nih. apa lagi? Kalau untuk pengujian juga gratis untuk UMKM. Gratis. Halo sahabat Bepom, ketemu lagi di podcast Gurindam. Gudang informasi tentang obat dan makanan. Boleh tepuk tangannya dulu buat yang di studio maupun yang di rumah. Nah, di podcast Gurindam episode 2 kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Saya kenalkan dulu bintang tamu kita kali ini ada Kak Dian Royana. Boleh tepuk tangan lagi ya? Gak apa-apa lah ya, di awal banyak tepuk tangannya. Nah, Kak Dian Royana ini adalah salah satu staf di kantor Lokapom di Kota Tanjung Pinang yang bertanggung jawab terkait layanan pendaftaran sertifikasi produk pangan ya Kak ya. Izin sebentar ya Kak Dian ya, sedikit menyambung dari podcast kita episode pertama itu udah disampaikan sampai sedetail-detailnya oleh Bapak Kepala Loka kita, Bapak Rai Gunawan, bahwa tugas pokok dan fungsi dari Lokapom di Kota Tanjung Pinang salah satunya adalah pengawasan pre-market. Dan pengawasan pre-market hari ini yang mau kita ulik nih Kak Dian ya, terkait sertifikasi produk pangan. Ya, nah, betul. sebelum kita masuk lebih dalam nih Kak Dian, boleh nggak sih dijelaskan sebenarnya produk pangan itu apa sih Kak? Oh ya, jadi sebelum kita jauh melangkah ya, Ya. kita kenal dulu pangan. Kalau misalnya kita tahu dalam sehari-harinya, pangan itu termasuk makanan dan minuman. Nah, pangan itu secara garis besarnya dibagi dua. Ya. Jadi ada yang pangan segar, terus ada yang pangan olahan. Nah, pangan segar sesuai dengan namanya itu pangan yang belum mengalami pengolahan. Nah, dia bisa langsung dikonsumsi atau menjadi bahan baku untuk produk selanjutnya. Atau bisa juga pangan yang pengolahan minimal, misalnya cuman dikupas atau cuman dicuci saja. Contohnya beras, telur, itu pangan segar. Kemudian ada pangan olahan. Pangan olahan itu adalah pangan yang sudah mengalami pengolahan, baik ditambahkan bahan tambahan pangan tertentu maupun tanpa BTP atau bahan tambahan pangan tertentu. Dan dikemas dalam kemasan ecer gitu. Oh gitu, berarti ini kemasan yang produk pangan olahan yang dikemas yang biasa kita temui itu termasuk pangan olahan. Oh, itu yang disebut sebagai pangan olahan. Iya. Oh gitu ya Kak Dian. Berarti kalau misalnya kita mau bicara tentang sertifikasi pendaftaran produk pangan, apa semua produk yang dikemas harus didaftarkan Kak? Oh tidak, Oh, enggak. Sesuai dengan peraturannya, peraturan Per Bepom nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, tidak semua pangan olahan itu wajib didaftarkan. Jadi nanti kita gitu. bisa lihat yang pertama masa simpannya. Oh ya. Masa simpannya kalau dia di bawah 7 hari, itu tidak wajib didaftarkan. Baik di Bepom maupun di PIRT. Jadi nanti pangan olahan ini ada dua juga Kak Risa. Apa itu? Jadi ada yang didaftarkan di PIRT atau pangan industri rumah tangga, itu di Dinas Kesehatan, dan ada yang didaftarkan di Bepom. Oh gitu. Ini Kak, ada istilah-istilah yang baru didengar kayaknya ya. PIRT, MDML. Mungkin ini penonton podcast Gurindam di rumah nih bingung Kak. Baru mulai kok udah banyak istilah ya gitu kan. Kita pelan-pelan aja ya Kak. Iya, kita PIRT itu ada kepanjangannya nggak sih Kak? Kalau PIRT itu adalah pangan industri rumah tangga. Nah, jadi sesuai dengan namanya, dia diproduksi di rumah gitu, di dapur rumah tangga. Kalau masa simpannya kembali lagi, dapat disimpan di suhu ruang lebih dari 7 hari. Itu didaftarkan di PIRT. Tapi dia tidak semua produk bisa daftar di PIRT. Oh gitu. Sesuai dengan peraturannya, ada lagi nih peraturannya. Wah, Bapak Ibu di rumah atau adik-adik yang nonton siapin pulpen sama kertas kayaknya ya Kak ya? Ini Karena ada yang perlu penting, dicatat ya. Peraturan apa itu Kak? Jadi menurut peraturan nomor 22 tahun 2018 tentang pemberian sertifikat PIRT, dia ada di lampirannya Kak Risa. Apa? Produk apa saja sih yang boleh PIRT? Saya kasih contoh nih ya. Kalau mau gampangnya itu produk yang dia kering, misalnya pangan olahan yang dari unggas tapi versi kering, misalnya abon ayam, terus dari kemudian nanti misalnya dari tepung dan olahannya kita punya misalnya keripik atau kerupuk, juga ada produk bakery, misalnya cookies mungkin banyak ya yang produksi cookies kayak kue kering, nah itu bisa PIRT. Minyak masih bisa kalau untuk minyak kelapa.
Tapi kalau nanti minyak goreng sawit itu kan wajib SNI. Nah, itu Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia. Jadi dia harus daftarnya di BPOM. Daftar di BPOM. Oke. Di BPOM sendiri kalau semua untuk pangan olahan itu boleh didaftarkan di BPOM. Boleh semuanya. Boleh semuanya. Tapi nanti ada ketentuannya lagi. Ketika produk itu sudah tidak bisa didaftarkan di PIRT, tadi kan ada beberapa produk yang boleh menjadi wajib untuk daftar di BPOM. Oh gitu. Agak mundur lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Kak, ada istilahnya pangan industri rumah tangga dan MDML belum nih, Kakak dia belum jelaskan MDML-nya. Sebelumnya saya mau bedakan dulu Kak, kenapa sih disebut pangan rumah tangga dan kenapa ada yang nggak disebut sebagai pangan rumah tangga? Ya. Jadi kalau pangan atau industri rumah tangga itu dia lihat dari proses tempat produksinya. Oh gitu. Dia di rumah. Jadi kalau misalnya kita di rumah, kita punya dapur rumah tangga, kita gunakan bersama untuk memproduksi produk pangan kita. Itu bisa untuk PIRT. Kemudian dari segi teknologi yang digunakan biasanya masih manual atau semi otomatis. Oh iya. Dari segi produknya tadi yang menjadi wajib itu adalah yang masa simpannya lebih dari 7 hari. Oke. Kalau dia MD, kita bilang kalau daftar di BPOM ada 2 ya. Misalnya kita beli produk snack nih, ada tuh biasanya BPOM RI MD gitu ya. MD itu untuk izin edar yang dikeluarkan BPOM produk dalam negeri. Jadi kalau misalnya kita mau gampang ingatnya aja mungkin nih, MD ini makanan dalam nih, dalam negeri. Makanya MD ya MD. namanya. Kemudian nanti kalau mau gampangnya, kalau misalnya kita beli coklat nih, coklatnya dari luar negeri impor misalnya. Singapura gitu. misalnya ya. Singapura misalnya kan, itu ML nanti ML. kodenya. Oh biar saya yang tebak Kak, ML ini makanan luar? Iya benar. Jadi bisa iya. cara gampang ingatnya seperti itu aja. Oke. Berarti saya garis bawahi ya Kak Dian ya. Kalau PIRT itu berarti produksinya masih di dapur rumah tangga. Kalau misalnya ternyata sudah punya tempat produksi sendiri, terpisah dari dapur rumah tangga, itu bisa langsung ke BPOM. Iya betul. Tapi tetap ada syaratnya tadi ya, tidak semua bisa di PIRT walaupun masih diproduksi di rumah tangga atau gimana Kak? Betul. Jadi setelah kita melihat dari tempatnya, selain tempatnya kita lihat lagi dari kategorinya. Jadi ada produk yang boleh di PIRT. Ya. Kalau misalnya produk-produk yang di luar dari ketentuan yang bisa PIRT itu sudah wajib untuk MD meskipun dia masih maksudnya masih kecil gitu atau UMKM. Nah, kalau misalnya nanti misalnya dia produksi frozen food. Nah, itu sudah tidak ada di peraturan itu, tidak boleh untuk PIRT. Oh, dikecualikan gitu ya? Dia tidak, maksudnya kita akan lihat dari peraturan itu produk kita yang mana nih. Kalau di peraturan itu tidak ada melampirkan produk kita, misalnya saya punya nugget tapi di lampiran ini nggak ada ketentuan tentang nugget atau makanan beku. Karena kan tadi dari PIRT sendiri itu disimpan di suhu ruang. Nah, PIRT ini ada batasannya lagi selain hanya boleh diproduksi di rumah dan dapur rumah tangga. Dan yang bisa disimpan di suhu ruang saja gitu. Berarti kalau misalnya saya mau, misalnya ibu bapak atau adik-adik di rumah mau produksi nugget, bakso kan mesti harus frozen ya. Betul. Itu udah terkecuali dari itu sudah terkecuali dan dia harus daftar di BPOM. Oke, berarti yang pertama kita udah dapat nih ya kunci perbedaan dari apa sih yang masih bisa di PIRT dan apa yang udah harus ke BPOM. Nah misalnya Kak udah ngerti, boleh dulu nggak sih Kak peraturannya, kita bisa lihat di mana kalau pangan-pangan yang masih bisa PIRT? Oh ya, yang masih bisa PIRT ada di peraturan per BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pemberian sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Ada di lampiran 2-nya nanti. Nanti kita tampilkan di highlight-nya lah ya sama. Tolong Mas Editor ya nanti ditampilkan peraturannya nomor berapa. Wah, akhirnya jadi tahu nih ya Kak ya perbedaannya ya produk PIRT sama apa yang bisa didaftarkan di BPOM MDML ya. Nah, misalnya kita udah pengen daftarin nih produk pangan kita ya, bapak-bapak ibu-ibu di rumah juga pengen daftarin, apa sih harus dilakukan pertama kali Kak kalau kita mau mendaftarkan produk pangan? Nah, yang pertama kali yang harus kita punya itu kita harus ada NIB dulu. NIB nomor induk berusaha. Nah, itu nanti kita urus di PTSP atau perizinan terpadu satu pintu. Nah, sekarang itu kan semua sudah serba online ya. Nah, sekarang itu kita langsung bisa ke OSS-nya aja untuk daftar NIB. Nah, setelah dari NIB nanti ke programnya BPOM itu langsung link sih dia di sertifikasi.pom.go.id. Oh, berarti data yang dari OSS itu akan langsung nge-link ke
esertifikasi.pom.go.id. Itu nanti untuk proses awal penilaian cara produksi pangan olahan yang baik. Gitu. Oke, berarti nanti udah langsung ke notice nih ya sama BPOM, ini ada pelaku usaha yang mau daftarin. Betul. Jadi nanti kita yang di UPT tugasnya apa Kak? Jadi nanti yang di UPT itu setelah pelaku usaha itu mengupload beberapa dokumen, karena kan ada dokumen persyaratan yang akan diupload di sana, dicek oleh UPT, petugas UPT, nanti akan turun langsung pemeriksaan, artinya akan mereview lah bagaimana tempat produksinya, bagaimana prosesnya dan sebagainya, akan dilakukan penilaian. Oh gitu. Yang pertama nih terkait dokumen-dokumen yang mau diupload, banyak nggak Kak? Atau sulit nggak ya gitu? Nah, kalau untuk dokumennya sebenarnya kan sudah ada formatnya juga, sudah ada contohnya juga kan. Nah, di kita itu ada program namanya Kak Risa. Program apa ini? Program untuk pendampingan UMKM. Oh, jadi kalau misalnya kita bingung bisa dibantu gitu bisa ya? dibantu dari awal. Misalnya kan mungkin udah lihat dokumen atau udah denger dokumen tuh udah pusing ya gitu. Terus kayak takut gitu ya. Aduh gimana ini gitu. Jangan khawatir. Karena kita ada program namanya Pelantar UMKM. Pelantar UMKM. Ada kepanjangannya? Oh ada. Ada apa coba Kak? Jadi Pelantar UMKM itu adalah pendampingan dan layanan pendaftaran produk UMKM. Wah, bagus banget kayaknya Pelantar UMKM. Pendampingan dan layanan pendaftaran produk UMKM. Nah, ini layanan ini kita bisa dapatkan di mana? Nah itu bisa langsung aja ke Lokapom Tanjung Pinang. Langsung ke kantor. Ya, dan itu benar-benar free, konsultasi dari awal, prosesnya di awal didampingin sampai selesai nomor izin edarnya terbit, itu free. Wah, baik banget kayaknya ya. Berarti kalau misalnya bingung atau apapun udah nggak ada alasan kayaknya sekarang ya Kak Dian ya. Berarti langsung ke kantor, langsung ke kantor. Kalau misalnya nggak sempat ke kantor, misalnya sekarang kan pandemi ya. Oh iya benar. Bisa via email, bisa telepon, bisa WA, bisa semuanya bisa. Wah mantep. Berarti tolong bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kalau misalnya mau daftarin udah nggak ada alasan bingung, udah nggak ada apa-apa ya, langsung ke kantor Lokapom di Kota Tanjung Pinang, langsung disambut untuk merasakan layanan langsung Pelantar UMKM. Aduh, seru banget kayaknya, makin banyak yang bisa kita bahas ke depannya kayak kalian ya. Tapi sebelum kita lanjut kayaknya boleh minum dulu deh. Kebetulan katanya ada iklan yang mau lewat juga sambil kita istirahat kayaknya. Boleh iklan yang mau lewat silahkan. Apa sih yang dicari? Aku lagi nyari cara pendaftaran UMKM. Sekarang ada Pelantar UMKM. Tahu Pelantar UMKM apa? Pendampingan dan layanan pendaftaran produk UMKM di Lokapom Kota Tanjung Pinang. Jadi, besti-besti, jangan ragu lagi untuk mendaftarkan produk UMKM Anda di Badan POM. Oke? Gimana Kak, enak nggak tehnya? Enak banget ya. Kebetulan ini teh produk asli Kota Tanjung Pinang dan udah terdaftar MDK. Iya, boleh tepuk tangan lagi Kak. Kita emang harus proud sama produk dalam UMKM. negeri, terutama produk daerah sendiri. Nah, Kak Dian, kita nyambung sama yang tadi ya. Sudah dapat notif nih dari pusat bahwa ada pelaku usaha yang mau mendaftarkan produk pangan, lalu UPT diperintahkan lah istilahnya Kak untuk melakukan kunjungan. Nah, yang namanya kunjungan ini kan identik dengan sidak ya Kak. Takut kadang kalau udah dengar ada kunjungan BPOM, takut itu sebenarnya ngapain sih Kak kita melakukan kunjungan ke pelaku usaha itu? Iya, jadi mungkin masyarakat masih pada takut ya dengan istilah, aduh BPOM sidak nih, tapi yang ini bukan sidak, dia lebih ke pembinaan. Jadi benar-benar didampingin lah dari awal, terus nanti ketika dikunjungi di sana juga dikasih arahan bagaimana sih sebenarnya cara produksi pangan yang baik, terus dari sisi tata letak barang-barangnya, mungkin peralatannya, ruang produksinya juga semuanya nanti akan diberikan pengarahan seperti itu. Ya. Nah, jadi bukan seperti sidak, bukan. Jadi ini adalah pembinaan gitu. Jadi kita sama-sama membantu UMKM untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang ada.
Berarti intinya membantu ya. Justru kalau misalnya udah dapat berita misalnya ada kunjungan dari BPOM malah harusnya seneng ya Kak ya. Iya. Kalau dalam rangka pendampingan, pendaftaran. ya, oke. Selanjutnya ini udah selesai dikunjungi. Nanti kan pelaku usaha dapat apa Kak dari kunjungan itu? Kalau misalnya dia langsung memenuhi persyaratan nih, langsunglah keluar nanti semacam rekomendasi atau surat yang menyatakan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik itu tadi. Nah, itu merupakan salah satu persyaratan nanti dia untuk daftar produk di BPOM. Oh, berarti nanti kita keluarkan surat rekomendasi yang kemudian bisa dijadikan persyaratan untuk mendaftarkan produk. Betul. Wah, berarti ini udah lumayan ya langkah-langkahnya. Ini kalau misalnya dari awal sampai akhir kira-kira udah berapa persen nih Kak udah sampai tahap itu Kak? Itu udah setengah jalan lah, tinggal Wah, sedikit lumayan, lagi. udah setengah jalan. Iya. Nah, ini nanti pendaftaran produknya masih di yang tempat web yang pertama itu atau alamatnya beda lagi Kak? Oh, berbeda lagi. Beda lagi, Nanti ya? kalau setelah dari pendaftaran itu dia ke irekpom.go.id. Irek. pom.go.id. Oke, mohon maaf ya pemirsa, saya masih salah-salah. Jadi yang didengar Kak Dian aja ya. Oke, udah didaftarkan ke sana, diupload ke sana pendaftaran produk. Jadi pertama nanti pendaftaran perusahaan dulu. Tapi kita Pendaftaran sudah perusahaan. punya NIB di awal, kemudian nanti surat rekomendasi tadi juga diupload. Oke. Karena kan sudah ada, lanjut nanti ke pendaftaran produk gitu. Oke, tapi ya Kak, kalau mendengar pendaftaran, bayar nggak sih? Kalau sesuai dengan peraturan nih, Ya. kan ini peraturannya ada ya untuk yang peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017 tentang penerimaan negara bukan pajak. Itu ada biaya pendaftarannya. Cuman ada yang spesial. Apa nih? Untuk UMKM lagi nih Mbak Risa. Apa nih biasanya spesial pakai telur kah? Spesial pakai telur 2. Apa ini Kak sebenarnya? Jadi- Spesial hanya untuk UMKM. Oke. Jadi pemerintah ini sangat mendukung sekali UMKM sehingga memberikan diskon. Wah, kalau diskon ini saya juga nggak boleh kelewatan Kalau diskon kan semua senang ya kan? banget. Nggak tanggung-tanggung diskonnya 50% langsung. 50%. Wah, langsung. boleh tepuk tangan lagi ya. Diskon 50%. Wah, pendaftaran produk pangan untuk UMKM diskon diskon 50%. 50%. Wah, kalau gini Kak, ada iklan kayaknya Kak. Kita lihat iklan dulu, katanya Oke. terkait UMKM juga. Oke. Kita lihat iklan dulu. Im, ada yang baru nih. Iya dong, sepatu aku baru loh, beli cuma 50% diskonnya. Emang hari gini masih ada yang 60% diskonnya? Jangan salah, daftar produk pangan olahan UMKM di Badan POM juga dapat diskon loh 50%. Wah, aku mau daftar dong. Ya udah yuk. Yuk. Oke Kak Dian, ini kita udah ngobrol nih panjang lebar dari awal sampai mungkin udah 10 menitan ini terkait pendaftaran. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan nih Kak, salah satunya yang penasaran, saya juga penasaran sih. Kenapa sih mesti didaftarin banget gitu Kak? Apa sih pentingnya suatu produk pangan itu terdaftar, itu kenapa Kak? Ya, produk pangan itu terdaftar itu untuk memastikan keamanannya. Jadi sebelum produk ini akan beredar luas ke Ya. masyarakat, tentu dia harus aman dulu gitu. Oke, berarti kalau terdaftar itu pasti aman. Sudah dipastikan Nah, aman. itu dicatat. Kalau tidak terdaftar ya nggak ada yang jamin berarti Tidak ada yang keamanannya. menjamin. Oke. Nah, membuktikan dia aman atau enggak itu BPOM gimana sih Kak? Salah satunya dengan pengujian. Dilakukan pengujian. Nah, kalau kita mau melakukan pengujian ini yang melakukan uji ini pelaku usaha atau siapa dan di mana pengujiannya? Kalau untuk pengujian itu pelaku usaha sih yang melakukannya. Tapi kalau ditanya di mana sih pengujiannya, itu bisa di semua laboratorium yang sudah tersertifikasi, Mbak Risa. Waduh, kalau udah nguji-nguji ini duit kayaknya ya. Iya. Iya sih. Iya. Nah, kalau melakukan pengujian ini nanti apalagi UMKM ya pasti aduh biayanya berapa ya, itu gimana Kak nanti solusinya, ada solusi nggak dari Nah, BPOM? ada dong. Waduh. Ini UMKM lagi nih ceritanya. Oke, Kita kan oke. pro sekali dengan UMKM ya. Khusus UMKM. Selain tadi kan udah ada ya pendampingan plantar Plantar UMKM. UMKM. Terus dari awal prosesnya didampingin. Kemudian 50% diskon tadi Mbak Risa. Banget. Satu Terus, lagi nih. Apa lagi? Kalau untuk pengujian juga gratis untuk UMKM. Gratis. Iya. Wah, gratis. Tepuk tangan lagi dong. Gratis. Gratis. Pengujian produk pangan untuk
UMKM yang mau mendaftarkan. Ya. Wah, kalau gratis ini biasanya rebutan Kak. Ada kuotanya nggak sih Kak? Ada, kalau kuota itu pasti ada. kuotanya. Berapa Kak? Kuotanya untuk berlaku di nasional atau di Tanjung Pinang aja atau gimana? Di setiap daerah sih biasanya begitu. Kalau untuk Tanjung Pinang di tahun ini itu ada 10. 10 lumayan kok. Jadi 10 UMKM bisa rebutan, siapa cepat dia dapat. Pokoknya cepet-cepet daftar untuk mengikuti Plantar UMKM, nanti segera dapat diskonannya. Jadi ya. untuk yang mau mendaftarkan produk di BPOM, Oke. tadi kan sudah ada semua ini dan pengujiannya gratis. Gratis, mantep banget emang ya. Boleh tepuk tangan lagi lah kalau yang mantep-mantep gini. Wah, luar biasa. Oke, Kak Dian. Kayaknya udah lumayan lengkap terkait ini ya Kak ya Kak. Tapi ada satu lagi lah yang mau saya tanya, 10 Apa itu? ya? 10. 10 ini berlaku siapa cepat dia dapat, atau misalnya saya atau saudara saya nih setelah nonton podcast ini misalnya kan Kak tahu ada diskonan langsung mau mendaftarkan, kebetulan cuman produknya ternyata ada banyak, misalnya ada 5 tapi satu UMKM, apakah dia bisa dapat diskon 5-5-nya atau gimana Kak? Nah ini karena untuk membantu UMKM, selain itu kan kita juga ada azas keadilan. Ya, Nah, jadi tetap, nanti ya. mungkin kita akan pilih, kita akan lihat berapa UMKM yang akan daftar. Nanti kita akan bagi-bagi lah, jadi biar semuanya senang gitu. Oh iya, biar semuanya juga Kebagian. sama-sama merasakan program pemerintah. Betul. Ya. Oke, mantep banget. Tepuk tangan lagi lah. Nggak capek lah ya tepuk tangan mulu kan. Oke Kak Dian, sebelum kita akhiri podcast Gurindam kita episode kali ini, ada yang mau disampaikan lagi atau gimana Kak? Ada sih, jadi mungkin buat Bapak Ibu nih Ya. yang masih ragu untuk daftar di BPOM, mungkin takut biaya mahal, Iya. mungkin takut sulit mungkin dokumen dan sebagainya. Nah jangan khawatir, sekarang tadi sudah dijelasin kan, kita punya program Plantar UMKM, diskon 50%, pengujian juga gratis. Jadi harapan kami pemerintah, semua instansi pasti mendukung UMKM supaya UMKM ini bisa lebih maju lagi gitu. Jadi kita sama-sama nanti akan mendampingin UMKM, jangan ragu lagi untuk daftar produk di BPOM. Oke, terutama di masa pandemi, mungkin ada beberapa yang ekonominya menurun atau apa, yakinlah bahwa pemerintah tetap berpihak ya, Ya, terutama betul. kepada rakyat kecil dan UMKM. Wah, makasih banyak ya Kak Dian, infonya bermanfaat banget dan pokoknya menjawab banyak pertanyaan lah ya. Hari ini padat informasinya dari awal sampai akhir, terus bersemangat. Nah, untuk sebelum kita menutup podcast Gurindam episode 2 kali ini, saya izin ya Kak ya menyampaikan rangkuman, nanti kalaupun ada yang kurang pas nanti Kakak boleh langsung potong atau langsung klarifikasi boleh ya. Silakan. Yang pertama kita udah dijelasin ya pemirsa Sobat BPOM di rumah, apa sih bedanya produk pangan PIRT sama produk pangan MDML atau yang didaftarkan di Badan BPOM. POM. Terus yang kedua kita juga udah tahu alur pendaftaran dari awal sampai akhir, udah nggak ada kekhawatiran sulit atau apa karena udah ada fasilitas Plantar UMKM. Apa Kak pertanyaan tadi? Pendampingan dan layanan pendaftaran produk UMKM. Jadi emang Lokapom di Kota Tanjung Pinang udah siap nih untuk membantu Sobat BPOM di rumah, terutama UMKM ya Kak. Betul. Dan udah diberikan kemudahan-kemudahan juga oleh pemerintah ya. Yang pertama diskon pendaftaran, 50%. yang kedua juga gratis pengujian. Gratis pengujian. Oke, Satu Kak. lagi Apa tuh, saya apa tuh, ada Kak? informasi nih yang mau saya sampaikan juga. Waduh, seru nih kayaknya. Ini penting sih. Penting, oke. Penting. Berarti karena penting semuanya harus tetap dengar sampai akhir ya. Iya betul. Jadi satu lagi mungkin kalau Bapak Ibu tuh pernah mendengar atau bagaimana ya, mungkin ada yang memanfaatkan kondisi dengan misalnya kurang tahunya pelaku usaha prosesnya atau Iya. nanti seperti apa, nanti ada yang mengambil keuntungan. Jadi dia akan jadi akhirnya akan menambah biaya atau minta biaya lebih. Jadi Oh, joki. ya semacam itulah mungkin Oke, bisa oke, kita oke, sebut. oke. Nah, jadi kami sarankan pelaku usaha ini untuk daftar sendiri saja produknya. Langsung Karena ya, ke apa? kantor ya? Ke kantor atau via WA bisa, telepon bisa, email bisa. Karena apa? Karena sebenarnya untuk konsultasi biayanya free. Free, berarti Free. tambah lagi nih keuntungannya ya, layanan Plantar UMKM-nya tuh free ya. Free untuk konsultasi semuanya, apa yang mau disiapkan, semua didampingin itu gratis. Oke. Kalau untuk pendaftarannya sama seperti tadi, sudah ada peraturannya. Ketentuannya berapa sih untuk biaya pendaftaran. Tapi itu juga tetap didiskon 50% untuk UMKM. Oke, Gitu. daripada mengulur-ngulur waktu, langsung aja ya ke kantor Lokapom di Kota Tanjung Pinang di Jalan DI Panjaitan nomor 10 sampai 11, Batu 7 Kota Tanjung Pinang. Betul. Oke, Kak Dian, kita iklan dulu lah sebelum kita closing ya. Sima silakan menunya. Nasi ayam deh satu. Nasi ayam 1, Aku nasi sapi deh.
Nasi sapi 1. Minumnya? Minumnya teh obeng 1. Teh obeng 1. Udah ini. Itu aja. Gorengannya gratis kan Mas? Hari gini, mana ada yang gratisan? Tenang, pengujian untuk pendaftaran produk pangan UMKM di Badan POM sekarang gratis. Jadi, buat besti-besti semua yang punya produk pangan untuk UMKM, segera daftarkan di Badan POM. Jadi ini gratisan nggak? Maunya gratisan. Kembali lagi di podcast Gurindam. Nah, Kak Dian, kita udah di penghujung episode kali ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan informasinya, Kak. Sama-sama, Mbak Risa. Nggak lupa juga ucapkan terima kasih buat yang nontonin kita dari tadi, Sobat Bepom di rumah. Terima kasih, sahabat Bepom. Demikian episode podcast Gurindam kali ini. Saya Risa pamit. Jangan lupa buat yang masih ada pertanyaan, nanti tulis aja di kolom komentar. Subscribe dan like-nya juga jangan lupa. Dan follow ya sosial medianya Lokapom di Kota Tanjung Pinang. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.